Let's talk on FAB Cast. Oke, selamat siang, selamat sore nih. Selamat siang. Karena yang nonton kadang-kadang selamat malam, Selamat malam. atau selamat pagi, selamat siang. Tapi di sini selamat siang Selamat kita ya. siang karena barusan sarapan. Makan siang. Ini podcast spesial kesekian kalinya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah kita undang nyebrang pulau, nyebrang unit atau nyebrang lokasi ya. Dari luar, tapi masih satu lembaga, Universitas Pancasila Tegal. Ibu Nana. Halo, Pak Catur. Halo. Bu Nana, saya tuh sulit sekali menghafal nama Bu Nana. Jadi kalau ditanya nama Bu Nana itu siapa ya? Saya baru menghafalkan nama itu baru-baru ini. Oh gitu. Ida Rosdiana. Karena emang kalau saya sendiri lebih suka dipanggil Nana. Oke. Dari dulu sampai sekarang gitu. Dipanggilnya Bu Nana. Iya, dari teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, rekan kerja, keluarga. Karena lebih simpel kali ya. Lebih simpel. Lebih simpel, mudah diingat gitu. Tapi zaman waktu masih anak kecil biasanya kan munculnya karena masih kecil. Iya, karena dulu panggilan Anjir, waktu kecil sudah Bu sampai sekarang. Bahkan mahasiswa juga lebih nyaman panggil Bu Nana daripada Bu Ihda. Karena memang ada beberapa informasi yang saya terima bahwa banyak yang salah Nama. benar. Nama. Iya. Ya pada saat itu saya bingung, Ibu Nana itu nama lengkapnya siapa? Tapi ya pada akhirnya mungkin nama lengkapnya Nana Rosdiana gitu ya. Padahal bukan. Betul. Jadi bukannya Nana Rosdiana, ternyata Ihda Rosdiana diambil ujungnya. Hari ini kita kedatangan Bu Nana. Saat ini adalah sebagai dosen bahasa Inggris. Iya, betul. Pendidikan bahasa Inggris di FKIP UPS Tegal. Di FKIP sudah berapa tahun? Saya gabung dengan UPS Tegal dari 2017 sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Dan saya alumni dari PBI sendiri. Produk dari Pendidikan Bahasa Inggris UPS Tegal sendiri. UPS Tegal ya. Bu Nana dari Tegal asli? Tegal asli. Coba ngomong Tegal, saya suka sekali nih. Saya paling iseng nih, kalau bintang tamu, saya suruh ketika datang ke sini, misalnya saya minta ngomong bahasa daerahnya, misalnya gitu. Brebes, Pemalang, coba bahasa Tegal deh. Iya, memang aslinya wong Tegal, lahirnya nang Tegal, sekolahnya nang Tegal. Pipen kabar ya? Ya apik, alhamdulillah apik baik. Apik baik ya. Terus pimen, mangan apa ke? Mau ke mangan awane apa sih ya? Gedang godong bolet. Godong bolet sambel tahu goreng. Mantap. Nanti katon nemen wong Tegal. Iya, memang wong Tegal asli. Ini kita podcast apa sih? Karena memang ada beberapa ini ya event yang dia selenggarakan oleh waktu itu nggak salah Pemkab kok Tegal ya. Koreksi kalau salah, ngadain acara lomba bahasa Tegal. Bahasa Tegal. Tapi memang sebagai orang Tegal sendiri bangga sekali. Dimanapun saya nggak pernah mencoba menyembunyikan aksen saya. Atau ketika saya memang ketemu sama orang yang asli Tegal, kita akan langsung switch gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya code switching. Jadi ketika dengan orang yang bukan dari Tegal, saya ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian suatu saat ketemu sama orang Tegal, pimen kabare, kok nembe katon. Itu sudah alami terjadi code switching dan saya nggak malu, saya bangga gitu. Dengan orang Tegal. Orang Tegal, asli, ya? ngomong dengan orang Tegal, bahasa Tegal, walaupun itu kita di tengah-tengah komunitas yang bukan orang Tegal. Iya, dan saya sering melihat kadang-kadang ketika sudah pindah ke ibu kota gitu ya, mereka tuh malu. Bukan malu sebenarnya. Mungkin dia bangga ketika kerja di Tegal, di Jakarta. Pulang ke Tegal pakai bahasa logo. Salah nggak sih? Gak ada yang salah. Sebenarnya nggak salah. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Itu kan preferensi masing-masing ya. Mungkin dengan cara seperti itu dia pengen menunjukkan bahwa ini saya memang sudah lama berada di ibu kota dan wajar-wajar saja sih menurut saya. Iya, sebenarnya tidak ada masalah selama tidak merugikan orang lain. Gitu. Oke, Bu Nana ini saya kenal pertama Bu Nana waktu acara kegiatan ya, pekerti ya. Iya, betul. Di pelatihan bareng ya. Pelatihan dosen lah kalau misalnya ada beberapa yang jadi pelatihan dosen tahap 1 kalau tidak salah ya. Betul. Jadi membuat saya terkesima. Jadi orang ketika berkomunikasi gini, kita mau bahas komunikasi hari ini. Jadi yang saya waktu tangkap pertama itu, Bu Nana itu kan berbicara, menyampaikan tapi berisi. Jadi maksud saya berisi gini, bisa ya ketika menjelaskan sesuatu tanpa dia harus menunjukkan body language yang terlalu nampak. Nah, tapi dia menyampaikannya bahwa dia sampaikan ini loh.
Itu yang saya terus kesimak sekali ketika micro teaching ya kalau nggak salah. Iya, micro teaching. Kita segrup ya. Segrup. Jadi bercerita, menjelaskan, tapi itu enjoy sekali. Waktu itu, bagus tuh Bu Nana sebagai dosen bahasa Inggris bisa sebagus ini. Gitu. Thank you. Itulah membuat saya. Akhirnya kita separtner ya. Kita separtner, betul. Kita akhirnya sering kerjasama bareng bareng beberapa kali kerjasama kegiatan ya. Betul. Sebagai tukang jualan suara. Oke Bu Nana, dan kita mau ngobrolin tentang sebenarnya ini adalah hal yang buat saya penting. Tentang komunikasi, pentingnya sebuah orang itu dilihat biasanya dari komunikasinya gitu ya. Karena ketika khususnya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ketika lulus, bahwa hal yang ketika masuk kerja awal itu adalah contohnya adalah interview. Iya, interview. Iya. Dan ini menjadi PR sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya mahir berkomunikasi itu sejauh mana pentingnya sih kalau buat mana itu? Komunikasi itu penting banget ya. Kenapa saya bilang banget? Karena kita nggak usah ngobrolin terlalu jauh ketika mahasiswa lulus. Ketika mahasiswa jadi mahasiswa, pertama kali jadi mahasiswa, komunikasi di situ dibutuhkan. Sejak mahasiswa masuk? Sejak mahasiswa masuk, masih maba nih ya katakanlah. Itu kita udah harus bisa berkomunikasi, walaupun itu proses ya. Kita belajar di situ, tapi di situ kita sudah butuh komunikasi gitu. Apalagi ditambah ketika nanti di kelas ada presentasi gitu kan. Iya, padahal itu adalah momen ya. Itu benar, dan komunikasi tidak hanya dengan sesama mahasiswa, dengan dosen pun kita butuh komunikasi gitu. Ketika kita gabung di satu UKM, itu pun kita butuh komunikasi. Jadi komunikasi untuk mahasiswa itu kapan mulainya? Ketika begitu menjadi mahasiswa. Tapi banyak sekali saya menemukan. Jadi kalau Bu Nana ini adalah senior saya di tahun 2018. Tua banget ya Pak. Rasanya tua banget senior. Tahun ya selisihnya ya. Jadi awal jadi dosen gitu ya. Karena kan berarti kan lulus saya S1 atau S2-nya kan belum lama apa yang saya rasakan gitu. Jadi kalau dilihat itu banyak yang tidak memanfaatkan momen. Contohnya tadi Bu Nana misalnya presentasi. Yang namanya kuliah kan tidak lepas namanya presentasi. Iya betul, tugasnya kan presentasi mahasiswa ya. Nah itu tidak memanfaatkan momen bahwa itu bagian proses. Betul, bagian proses. Sebenarnya kenapa ya mereka banyak yang tidak memanfaatkan momen? Kalau kenapa tidak memanfaatkan momen, mungkin jawabannya adalah tidak ada persiapan, tidak mempersiapkan diri. Atau tidak mau? Tidak mau dan tidak mempersiapkan diri. Dari tidak mau, tidak ada keinginan, akhirnya kan ya sudah sejalannya saja gitu. Go with the flow gitu. Padahal kalau teman-teman mahasiswa sadari momen-momen presentasi setiap hari gitu ya, ada tugas presentasi di setiap mata kuliah, harusnya itu dijadikan momen untuk belajar berkomunikasi, public speaking gitu. Ilmu sekarang udah ada di mana-mana. Mau di YouTube, mau itu plafon di media apapun ya, gitu. Tips trik tentang public speaking itu udah ada di mana-mana gitu. Cuman itu kan hanya akan sekedar tips dan trik kalau kita nggak mencoba untuk belajar sendiri. Kapan waktunya belajar? Ya di kelas-kelas itu ketika presentasi. Iya, jadi memanfaatkan momen ketika dari semester 1 bahkan nanti dipertanggungjawabkan yang lebih berat lagi ketika skripsi. Gitu. Dan ada fenomena yang menarik banget kalau Pak Catur coba flashback ya. Zaman-zaman kita kuliah dulu ya, kita ketika mau menghubungi dosen itu udah yang gemeter gitu kan. Iya, itu yang gue rasain. Ini kita mau bilang atau mau mengingatkan dosen bahwa besok ada mata kuliah, ya kan? Itu aja ketakutannya. Itu udah yang kita takut gitu. Harus gimana nih? Saya kalau gitu, ngomong gimana nih? Ulang-ulang tuh. Iya. Saya kasih ke teman dulu. Ini cara aku ngomong ke dosen tuh udah bener gak? Udah dimulai dari salam, perkenalkan diri dan sebagainya. Udah bener gak? Sopan gak gitu kan? Itu kan zaman dulu ya. Zaman sekarang itu kayaknya memang berbeda ternyata. Polanya sudah berbeda. Dan yang paling lucu adalah sampai di beberapa kampus, bahkan di UPS itu pernah ada loh X-banner itu isinya adalah tata cara menghubungi dosen. Sampai segitunya. Jadi what happened to people nowadays in communication? Bahkan cara berkomunikasi pun harus diajarkan, harus ditulis di X-banner. Itu kan yang harusnya berarti ada something ya? Ada something di situ. Kenapa bisa era sekarang bisa seperti itu? Gitu. Padahal era sekarang harusnya belajar komunikasi itu udah bisa dari mana aja. Ini memang kadang saya sesalkan sih. Sampai hal yang untuk menghubungi dosen ya. Itu mereka menjadi sesuatu yang kok ada perubahan. Iya.
ada perubahan. Padahal misalnya saya lulus 2014 ya. Bu Nana lulus tahun? Saya 2013. Ya, bener senior saya. Ya. S1-nya. Ya, S1 2013. Bener. Aku 2014. Ya, saya 2014 itu ya jadi saya berulang-ulang ya. Jadi kalau lihat ya Allah ini udah benar nggak ya? Terus sampai maafnya tuh berkali-kali. Bener, zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang itu udah yang Bu, saya bisa ketemu jam 1 ya Bu. Dia minta ketemu, dia sendiri yang nentuin jadwal. Ada hal-hal ya biasanya saya biasanya kalau dia kalimatnya sudah tidak baik, sebenarnya bukan tidak baik, sebenarnya baik, cuman penempatannya misalnya oke, itu saya kurang nyaman. Iya. OTW. Oke. Tapi kalau misalnya hal-hal yang masih kita bisa maklumi ya, tapi itu kan sudah ini dengan dosennya loh. Jadi mereka melihat bahwa ini biasa kok menurut mereka gitu. Menurut mereka biasa. Dan mungkin bedanya adalah generasi sekarang lebih ingin serba efektif, termasuk dalam komunikasi. OTW. Komunikasi pengennya serba efektif. Tapi bahwa perlu diperhatikan komunikasi dengan dosen, dengan teman kan tentu berbeda. Betul. Efektif komunikasi dengan dosen adalah ketika dimulai dengan salam, kemudian memperkenalkan diri, baru kemudian mengutarakan maksud dan tujuan. Saya rasa itu lebih efektif karena dosen pasti akan lebih membalas pesan yang seperti itu daripada membalas pesan tanpa nama, iya gak sih? Iya. Jadi komunikasi efektif itu apa? Ya kita sesuaikan dengan orangnya, orang yang mau kita ajak komunikasi. Siapa yang kita hadapi gitu loh. Dan itu yang sudah sedikit mengkikis ya di era-era sekarang. Kalau saya misalnya ada mahasiswa yang dia kok agak gak bagus gitu ya. Ya dia bilang kamu WA apa? Biasanya saya tanya ulang, maksudnya apa? Atau saya tidak respon begitu ya. Karena sebenarnya memang ada yang tadi, ada yang berbeda ya. Betul. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dosen. Kenapa aku udah WA dosen tapi nggak pernah dibalas? Mungkin ada yang namanya. Karena bisa jadi ada yang salah dengan betul, itu dia komunikasinya nggak efektif. Itu berarti non verbal ya. Kalau verbalnya memang harus coba dievaluasi gitu ya. Betul. Dan saya tuh sering banget ya ngingetin mahasiswa saya sendiri ketika ngobrol langsung gitu kan sama saya. Mungkin obrolannya santai, tidak yang terlalu akademis banget gitu. Tapi penggunaan kata aku dan saya pun mahasiswa kadang suka I don't know even they are confused or not, tapi mereka kadang tidak bisa menggunakan gitu. Kapan mereka harus menggunakan kata aku? Kapan mereka kita harus menggunakan kata saya? saya? Oke, seperti contohnya saya di sini juga melihat beberapa mereka komunikasi dengan orang tata usaha, administrasi. Saya bilang, walaupun misalnya di kita ada namanya Mas Rian. Mas Rian kan memang secara usia memang masih muda. Saya mengatakan kepada mereka bahwa coba ketika WhatsApp mengirim pesan, letakkan posisi Anda sebagai mahasiswa. Ya, betul. Saya bilang begitu. Bahkan ketika mereka meminta tolong, kalau misalnya ada saya gitu, saya tegur. Coba gunakan, pakai bahasa yang betul. Walaupun misalnya dengan Mas Rian atau Mbak Eko, misalnya dari Mbak Eko namanya. Nah itu saya sering temuin. Bahkan mendapat keluhan dari beberapa teman-teman di TU yang bagian resepsionis itu WA-nya P, mahasiswa. P. Mbak Eko minta tolong, gak enak ya. Padahal mereka adalah staf tenaga kependidikan ya, tenaga kependidikan. Yang mereka ini tidak bisa seperti itu kan gitu loh. Betul. Itu saya sering temui dan kok bisa ya mereka bisa begitu. Sedangkan saya dulu dengan TU itu gemeter loh. Iya betul. Mohon maaf. Karena kita butuh bantuan mereka kan. Jadi kita gimana caranya biar komunikasi kita efektif, biar komunikasi kita diterima gitu. Iya. Nanti kalau misalnya mereka galak, nanti langsung misalnya direspon, oh kok TU-nya galak gitu. Padahal tidak. Ya manfaatkan kalau mereka ramah ya coba. Manfaatkan momen, oh ya saya harus bersikap seperti apa. Jadi ketika ketemu dengan TU minta tolong, Pak mohon maaf, saya dari ini gitu. Iya, kita tuh selalu menjelaskan diri kita dulu gitu kan ketika minta tolong. Sekarang enggak, betul, to the point. Mungkin maksudnya itu tadi komunikasi efektif, tapi jatuhnya enggak efektif lagi karena tidak sesuai gitu dengan siapa dia berbicara, dengan siapa yang diajak komunikasi. Akhirnya enggak efektif lagi. Jadi harapannya ya setelah podcast ini yang dengar mahasiswa bukan ribet ya. Oh kok ribet banget sih? Enggak, tapi lebih ke mengedepankan bahwa
ada sesuatu yang harus diperbaiki, betul. menempatkan. Dan komunikatif itu bukan berarti simple atau dibikin simple sesimpel mungkin, enggak gitu. Tapi bahwa tujuannya itu tersampaikan. Dengan cara apa? Yaitu kita melihat siapa yang akan kita ajak komunikasi. Ketika itu dosen, maka pastikan dosen paham siapa ini yang mencoba berbicara dengan saya atau mencoba berkirim pesan dengan saya. Kalau seperti itu kan jadinya nanti tidak komunikatif lagi. Biasanya tidak karena tersampaikan. Habit kali ya. Mungkin. Jadi ada sebuah kebiasaan, betul. Akhirnya mereka kok tidak sudah jarang ditemukan maksudnya hal seperti itu. Gitu. Ya, semoga yang mendengar ini ya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar sih teman-teman. Maksudnya adalah bahwa komunikasi itu kalau bisa efektif. Nah, efektif itu bukan berarti kita mempersingkat. Tapi kita harus tahu bahwa pesan yang akan kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas gitu. Dan komunikasi tadi verbal kita sudah coba bahas lah ya. Lalu komunikasi yang non-verbal ya tadi kaitannya mengirim pesan bahwa sang mahir yang pertama mungkin ya butuh sebuah jam terbang. Betul. Kebiasaan. Seperti nanti seberapa penting ya, di mana kepentingannya kita ketika apalagi kuliah yang punya kesempatan kuliah. Terus nanti setelah kuliah yang tadi saya bilang bahwa pada saat interview itu pintu pertama loh. Betul. Mereka kan nggak diminta kalau jurusan matematika nggak diminta langsung ngitung kan? Enggak. Pasti kan interview ngobrol dulu, betul. Dan itu dinilai. Dinilai benar banget. Iya, lalu nanti pada saat yang nonverbal misalnya tadi mengirim pesan membiasakan kepada misalnya pimpinan. Betul. Gitu lah. Ini yang harus menjadi sebuah pembelajaran buat mahasiswa ya. Iya. Nah, kalau kita coba fokus ke verbal deh. Ya, sebenarnya kendala orang dalam berkomunikasi kalau menurut Bu Nana. Jadi kalau bisa kita bagi dua kategori ya, kendala orang dalam komunikasi atau dalam public speaking gitu ya. Ini kan kaitannya sama public speaking nih. Ada interview di situ, ada presentasi di situ. Kaitannya sama public speaking itu ada dua kendala. Yang pertama itu kendala mental dulu nih. Baru kemudian kendala teknis. Dan ternyata kendala mental itu dia itu menyumbang sekitar 90% kegagalan public speaking. Oke. Jadi mental derdek. Sementara kalau teknis itu cuma 10%-nya saja. Teknisnya 10%. Iya, jadi teknis itu kayak misal mikrofonnya mati nih, atau wifi-nya nggak jalan nih, atau ketika mau presentasi PowerPoint-nya misal belum siap. Berarti yang kaitan dengan eksternal ya? Iya, itu hanya teknis hanya 10%, tapi mental itu menyumbang 90% kegagalan public speaking. Kalau mentalnya belum siap, kalau mentalnya belum jadi, ya sudah. Oke, kalau contoh mental? Contoh mental kalau misalnya kita grogi. Nervous gitu ya, kayak anxiety, kalau bahasa sekarang itu anxiety gitu ya, atau kalau sekarang mental breakdance. Mental breakdance maksudnya mental breakdowns gitu. Jadi grogi, rasa cemas atau juga takut gitu ya ngobrol di depan banyak orang itu menyumbang 90% kegagalan dari public speaking. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah rasa grogi atau rasa takut atau rasa cemas ketika public speaking itu bisa dihilangkan? Kabar buruknya enggak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Disiasati, betul. Jadi itu bisa banget. Caranya apa? Yaitu takes time. Ada jam terbang di situ. Membiasakan. Ada latihan di situ. Iya. Itu bisa banget kita untuk menekan rasa grogi kita, rasa cemas kita ketika kita akan ngomong di depan banyak orang. Karena Bu Nana pun pasti grogi ya. Saya masih grogi loh. Kerja sama bareng, nervous dulu pasti grogi. Pasti ada groginya. Itu manusiawi dan itu nggak bisa dihilangkan. Iya, tapi bisa banget dikendalikan. Iya, nanti pada saat mungkin kalau dilihat nanti kita lihat biasanya 5 menit pertama, nanti setelahnya mungkin akan go with the flow gitu ya. Dan ternyata menurut penelitian juga nih Pak Catur, 75% orang di dunia itu mereka pasti pernah ngerasain yang namanya grogi, cemas, was-was ketika ngomong di depan umum. Jadi nggak sendirian, teman-teman nggak sendirian kalau ngerasa aduh kayak grogi banget nih, aduh harus gimana nih, nggak sendirian karena ternyata 75% warga dunia pun mengalami hal yang sama, yaitu ketakutan ngomong di depan banyak orang. Dan sebenarnya teman-teman ya tinggal bagaimana membuat istilahnya mensiasati atau membuat trik ya buat dirinya sendiri. Betul. Gimana caranya nggak grogi? Betul. Kalau ditanya nih, biasanya banyak banget yang nanya ya, Bu Nana gimana sih caranya biar nggak grogi ketika ngomong gitu ya. biar nggak nervous gitu, gimana caranya?
Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita mau ngomong di depan banyak orang, mau presentasi, mau pidato, mau interview atau apapun itu ya, tarik nafas mungkin ya. Kita bisa tarik nafas dengan coba ada teknik namanya 4-6. Jadi inhale itu tarik nafas 4 detik, kemudian kita lepas atau kita release, exhale itu 6 detik. Itu bisa dicoba. Atau kalau yang muslim kita bisa baca doa ya, kita bisa baca doa-doa. Ya sebenarnya itu umum ya. Gitu. Kita bismillahirrahmanirrahim doa gitu. Doa itu umum. Selalu saya sarankan seperti itu karena memang itu saran secara umum. Tapi yang benar-benar bisa tahu tentang nervous atau grogi itu ya diri kita sendiri. Tadi. Tidak ada orang lain kecuali diri kita sendiri. Karena yang tahu kondisi mentalnya hanya dirinya sendiri. Saya selalu bilang begitu bahwa ya, yang tahu tuh hanya kalian. Kita hanya memberikan secara general ya. Secara eksternal. Saya biasanya begitu. Iya, betul. Atau misalnya, saya mengatakan coba lihatlah yang jangan lihat orang misalnya. Ya tapi ternyata ketika lihat orang tetap grogi. Jadi tips itu ya itu tips lah ya. Tapi kan tidak setiap orang sama. Iya betul. Yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri dan mungkin jawabannya itu tidak akan sama ya ketika hari ini kita coba ngomong di depan banyak orang. Kemudian kita bisa release our nervous gitu. Kemudian di lain waktu kita coba mungkin akan berbeda karena situasi dan kondisinya pun berbeda. Jadi yaitu saya tadi bilang kalau kita banyak practice, banyak latihan, itu kita akan menemukan sendiri. Kapan nih saya bisa menekan rasa grogi saya? Itu pasti bisa. Bahkan sampai sekarang pun saya kalau ngomong atau di depan forum yang baru pun masih stres gitu, masih yang pasti nervous. Cuma caranya kan ya itu saya yang paling tahu gitu. Mungkin saya harus ke belakang dulu nih. Karena biasanya kalau stres kan kita pengen ke belakang gitu ya. Atau biasanya saya minum dulu gitu ya. Atau kalau enggak saya malah biasanya coba dengerin musik dan sebagainya. Dan it is very personal. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri how to maintain the stress atau the nervous itu tadi. Tapi kalau untuk membentuk sebuah komunikasi yang menarik, jadi mungkin dari Bu Nana ya. Kalau saya mungkin nanti coba memberikan sedikit info. Kalau misalnya bukan ada orang ketika berkomunikasi itu enak didengar ya. Kayak Bu Nana enak sekali dengarnya gitu. Jadi bisa bernada, bisa itu. Kalau Bu Nana sendiri memang dulu ini mungkin info Bu Nana dulu penyiar radio. Oh iya. Salah satu radio. Boleh disebutkan radio apa sih? Boleh. Jadi dulu saya selama 5 tahun kurang lebih ya itu radio. Jadi radio announcer di Anita FM Tegal. Yang pernah dengar. Jadi adalah penyiar radio di sana. Iya, dari zaman SMA malah ya. SMA kelas 2 itu saya udah terjun di dunia radio sampai pas kuliah juga. Jadi 5-6 tahun lah lumayan di radio broadcaster. Berarti kan untuk menjadi penyiar radio kan butuh kalau jenis suara kan orang masing-masing ya. Jadi ada ciri khas. Tapi untuk berbicara enak gitu, enak didengar, enjoy terus bernada mungkin ya. Itu Bu Nana dulu pertama kali gimana? Jadi pertama kali dulu tuh yang sering banget saya pelajari gitu ya dari senior-senior dulu di zaman radio dan sampai sekarang itu berguna sekali ketika saya menjadi dosen itu adalah clarity. Kejelasan kita ngomong. Saya tuh selalu sering bilang ke mahasiswa saya ketika presentasi, apalagi ini dalam bahasa Inggris ya, karena saya ngajar bahasa Inggris. Betul. Clarity is very important. Kita kalau mau ngomong A ya A, kita mau ngomong I ya I, ngomong U ya U, jadi mulutnya tuh dibuka gitu loh. Orang pasti akan lebih ngeh, orang pasti akan lebih perhatian ke kita kalau kita jelas ngomongnya. Our clarity is very important. Jadi di samping nada, di samping intonasi, clarity itu penting sekali. Jadi pronunciation-nya. Apapun bahasanya, bahwa ngomong yang jelas itu adalah suatu keharusan ketika kita ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi kita ngomong yang disampaikan ya informasinya jelas gitu ya. Saya tuh paling kayak sebel gitu ya kalau mahasiswa tuh ngomong kayak digumam gitu lah. Coba mulutnya dibuka. Kalau saya gini, ngomong apa gitu. Apa yang mau kamu omongin gitu. Kita kan bikin tahu ngomong apa sih. Jelas gitu. Saya sampai langsung gitu saya. Karena itu penting sekali. Ketika nanti dia di dunia kerja, mereka presentasi, itu penting banget. Makanya harus benar-benar sering kita ingatkan dari sekarang gitu. Itulah gunanya mereka presentasi di kelas. Betul. Jadi membuat sebuah kebiasaan, mental salah satunya ngelatih untuk ngomong di depan dengan banyak orang. Betul. Selain itu juga ada faktor lain ya. Contoh selain tadi clarity atau kejelasan itu juga
intonation atau intonasi itu juga pengaruh gitu ya. Kemudian ada juga speed, kecepatan gitu. Kalau orang yang ngomong cepet banget itu belum tentu dia berarti public speakingnya bagus. Orang yang ngomongnya cepet, terkesan dia ingin show off, itu belum tentu public speakingnya bagus. Karena bisa saja pesannya tidak tersampaikan. Jadi kita lihat dengan siapa kita akan berbicara, maka speed atau kecepatannya pun itu kita harus menyesuaikan. Jadi itu penting banget. Banyak loh Bu Nana yang mungkin bertanya ya, sebenarnya tips komunikasi bagus menurut Bu Nana ada nggak? Ada sih, teorinya kan banyak ya tentang tips trik dari public speaking biar lebih berkesan itu apa. Tapi yang jelas yang perlu banget kita pahami itu adalah kita harus mengendalikan rasa takut kita itu dulu. Itu yang pertama, mentalnya kita siapkan yang dulu. Tadi kita bahas mental ya. Itu tipsnya gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi, hanya diri kita yang paling tahu gitu. Kemudian ada juga faktor utama yang lain yaitu teknik vokal. Teknik vokal itu di dalamnya ada clarity, kejelasan kita ngomong. Itu penting sekali gitu. Saya tuh sering banget ya kayak ketika mahasiswa presentasi di kelas kemudian mereka ngomongnya tuh kayak yang itu saya kadang suka sebel gitu loh. Coba buka mulutnya gitu. Kamu kalau mau ngomong A, bilang A gitu. Kalau ngomong I, bilang I gitu. Karena itu bagian dari teknik vokal, ada clarity di dalamnya. Jelas gak sih kita ngomong gitu. Jangan sampai ngomongnya itu gak jelas, akhirnya orang akan salah tangkap. Terus di teknik vokal juga ada speed ya, cepat lambatnya kita ngomong. Kemudian ada volume juga di situ, volume, keras tingginya suara atau rendah tingginya suara itu juga penting. Itu semuanya ada di teknik vokal. Jadi yang pertama tadi rasa cemas itu dulu harus kita kendalikan. Kemudian teknik vokal itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang gak kalah penting itu adalah first impression is the deepest. Kesan kita pertama kali itu juga penting banget. Kesan itu biasanya dilihat dari gesture, gesture gitu kan. Cara kita jalan, bahkan ketika misal kita mau interview itu juga udah diperhatikan. Cara duduk gitu kan. Tangan kita di mana gitu. Itu semuanya ada di gesture. Dan gesture itu biasanya pengaruh ke first impression tadi, kesan pertama. Jadi banyak hal yang harusnya sih bisa kita perhatikan ketika kita mau public speaking kita itu bagus. Tapi yang pertama itu tadi mental dulu disiapkan. Karena mental 90% 90% menentukan public speaking. Oke. Ketika nanti dunia kerja, fisik itu tidak juga selalu semerta-merta walaupun good looking itu perlu. Tapi terkadang, ini kalau penilaian saya sendiri ya, saya sadar diri. Enggak, ini canda ya. Tapi mungkin saya akan melihat bahwa diri saya biasa aja kok secara fisik. Tapi ternyata mereka nerima saya kok. Yang bukan perusahaan biasa. Saya kenapa begitu, saya bangga gitu ya. Saya bekerja di perusahaan yang luar biasa. Padahal diri saya secara fisik biasa gitu. Nah, setelah saya nilai bahwa mungkin ada poin penting yaitu komunikasi saya dilihat oleh mereka gitu. Jadi tidak semerta-merta fisik atau yang lainnya gitu. Dan ternyata apa yang Pak Catur alami itu memang sesuai dengan penelitian. Jadi karena penelitian bilang gini, 3 skill teratas yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah nomor 3-nya public speaking. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman ya setidaknya ketika kan ada kognisi, ada soft skill ya. Ketika kognisinya saya pas-pasan, tingkatkan soft skill ya. Soft skill salah satunya public speaking. Ya. Jadi itu yang saya tekankan, ayo dong. Saya pas-pasan kok. Saya kognisi saya nggak bagus-bagus amat. Tapi saya coba mengambil titik poin, public speakingnya coba diperbaiki. Bu Nana, kalau melihat peluang ya. Tadi sebenarnya kita sudah sedikit sindir sih. Peluang yang punya kemampuan komunikasi yang baik itu luas sekali. Betul. Kalau misalnya dilihat selain dunia kerja mungkin ada nggak ya? Misalnya teman-teman biar lebih greget nih. Belajar. Jadi sebetulnya public speaking itu kan bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang akan terjun ke dunia kantor, let's say ya. Tapi untuk semua orang. Public speaking itu for everybody, untuk semua orang. Menarik perhatian lawan jenis ini. Termasuk ketika kita mau cari pacar gitu kan, itu kan kita harus punya kepandaian public speaking. Kita mau datang ke rumah mertua misalnya, calon mertua, public melamar, speaking juga itu penting banget. Dan kadang gini, tapi kan saya tuh orangnya introvert misal, orangnya tuh introvert gitu, apa bisa punya kemampuan public speaking yang bagus?
jangan salah, ya namanya public speaking untuk semua orang, mau dia extrovert, mau dia introvert gitu. Dan ternyata yang sering salah paham atau disalahpahami sama teman-teman adalah extrovert sama introvert itu sebetulnya tidak merujuk ke kepribadian, tapi ini adalah bagaimana cara seseorang untuk mengumpulkan energinya gitu. Let's say kalau orang extrovert itu mereka mengumpulkan energi dari ketemu sama banyak orang, dari ngobrol dengan banyak orang gitu ya, suka dengan keramaian, dia gain the energinya balik gitu. Sementara kalau orang introvert dia lebih suka berdialog dengan diri sendiri, ya kan, lebih suka yang agak sunyi, yang agak sepi karena dia butuh mendengarkan diri sendiri. Jadi sebetulnya itu bukan kepribadian, tapi bagaimana kita kemudian mengambil energi kita untuk balik lagi. Dan public speaking itu untuk keduanya, mau dia extrovert, mau dia introvert, tidak memandang itu, semuanya harus bisa gitu. Jadi kalau saya juga ada pengalaman ya dulu, jadi di salah satu media itu bahwa ada dua hal ya mungkin Bu Nana juga pernah mendengar. Jadi ketika dia ingin menggali potensi tentang komunikasi, dua hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah dilakukan. Pertama baca. Betul. Banyak baca. Yang kedua setelah membaca, dia bertemu dengan orang setiap hari berbeda. Itu kan kaitannya dengan dia membaca, itu kan kaitannya dengan dia menambah kosakata. Kalau bertemu dengan orang yang berbeda mental. Ya, betul. Jadi ketika bagaimana kita ketemu orang, memberanikan diri minimal bertanya dari mana, Pak? Dari mana? Atau apa kabar begitu. Walaupun sekarang dicurigai ya. Ketemu orang nanya, ini siapa? Siapa gitu ya. Tapi ternyata dulu di salah satu media besar itu, koran ya, itu mengatakan dua hal itu. Iya. Mereka mau baca atau enggak? Iya. Yang kedua dia berani enggak? Atau minimal ngobrol. Nah sekarang ini masalahnya agak sulit ya. Pandemi ya. Tapi mereka berani enggak ketika ngobrol di angkot atau di masjid, menanyakan kabar atau apa gitu. Walaupun konteksnya sekarang sulit Pak. Setidaknya oke lah dengan orang yang sama, tapi membuat pola komunikasi yang sehat. Betul. Itu yang pernah saya lihat sih. Karena Pak ke mental nih ya, dengan ngomong dengan orang yang asing kan kayaknya melatih mental banget, iya benar. Gitu. Terutama mahasiswa baru ya, itu penting banget harusnya gitu. Itu yang harus ini. Tapi ada salah satu faktor juga eksternal ya, organisasi juga membantu ya. Banget gitu. Kalau misal sering gabung di keorganisasian atau kepanitiaan, itu bisa banget dijadikan lahan untuk belajar public speaking gitu. Ibu Nana ikut organisasi berapa? Dulu saya tuh termasuk yang tidak terlalu aktif. Tidak, beda dengan saya nih. Saya ikut 3. Saya ikut cuma 1. Dulu HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi, itu memang saya ikut gabung di situ. Dan di situ ya latihan banyak hal ya, termasuk salah satunya public speaking. Karena dari dulu sampai sekarang Pak, kerjaan saya nge-MC terus ya. Iya nih ya, jadi akhirnya saya tuh selalu kebagian nge-MC terus gitu. Jalurnya jadi lurus, maksudnya ke public speaking ternyata ke MC terus. Iya, karena kan di organisasi itu kita pasti kadang-kadang jadi MC. Iya, jadi MC, atau sambutan ketua panitia gitu ya. Atau ngelobi betul. Sponsor misalnya kan melatih. Benar. Nah makanya saya sangat disayangkan kalau mahasiswa nggak ikut organisasi. Minimal dia di rumah lah ya, organisasi di daerah, di desa gitu. Padahal itu salah satu juga support ya. Karena kan kalau mengandalkan di kuliah tidak maksimal, misalnya di kelas gitu. Di organisasi kan menjadi salah satu hal yang. Iya, dan ternyata kemampuan public speaking di dalamnya itu kan ada kemampuan bargaining juga, atau kemampuan menawar gitu, atau melobi istilahnya ya. Dan itu penting sekali sih untuk mahasiswa. Walaupun dia belum lulus misalnya, itu tetap dibutuhkan gitu. Kayak kita akan ngomong ke dosen gitu ya, untuk melobi pindah jam kuliah misal. Itu kan dengan pakai bahasa. Iya gitu, itu kemampuan bargaining ada di situ, dan itu salah satu dari public speaking juga gitu. Gimana nih biar dosen mau nih, kira-kira kita geser yuk kuliahnya. Yang berhasil. Oke, nah Bu Nana ini sebagai dosen bahasa Inggris, kita coba cek bener nggak ya Bu Nana sebagai dosen bahasa Inggris? Kita coba ya, Kereta Api Indonesia. Penumpang yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Taksaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 40 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini.
Ladies and gentlemen, welcome to Taksaka Train, which will take us to our final destinations of Yogyakarta Station. The trip takes around 7 hours, 40 minutes. If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. Oke. Luar biasa memang bahasa Inggris. Aduh, saya harus banyak belajar nih. Aduh, tapi udah biasa kayaknya udah ngisi juga beberapa IVR ya. Ada sih beberapa ya. Ada beberapa. Buat inilah ya pengalaman ya. Pengalaman, benar. Oke, Bu Nana. Kita lanjut ke sesi tanya jawab cepat. Oke. Tanya jawab cepat. Kita ada namanya sesi tanya jawab cepat. Ini dijawab dengan cepat. Jadi, cepat ya. Cepat. Ya, jadi apapun jawabannya berarti. Apapun jawabannya itu pilihan dari Bu Nana. Oke, pertanyaannya adalah sebentar ya. Mana ini pertanyaannya nih? Aduh, mana ini? Pertanyaannya adalah berolahraga, sepeda atau senam atau aerobik ya? Kalau sekarang. Sepeda. Kenapa, Bu? Saya tuh udah nyoba beberapa jenis olahraga, aerobik, yoga, sepeda, terus pilates ya. Yang paling enjoy itu sepeda. Padahal sama kan jalan. Capek ya. Tapi enjoy gitu. Karena kan nggak bisa dipaksa ya olahraga itu kan ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita senangi. Jadi paling seneng tuh sepeda sama jalan cepat. Jadi kalau pagi biasanya kalau nggak pas lagi males ya, itu jalan cepat aja 30 menit nggak usah lama-lama. Itu enjoy banget sih daripada kayak aerobik yang kita bener-bener harus di situ aja gitu ya. Itu buat saya bosen banget. Karena biar kita nggak melihat sesuatu yang indah-indah lah ya, jadi jalan gitu. Iya, jalan cepat. Padahal capek. Saya lebih suka yang olahraga yang ya udah di tempat. Kalau sekarang ya mungkin ketika saya hobi jogging juga, jogging pun tidak jauh-jauh, paling hanya beberapa. Kayaknya kalau terlalu jauh capek gitu ya. Capek ya. Tapi menurut Bu Nana bahwa itu lebih menyenangkan. Itu lebih menyenangkan. Dan kalau olahraga sepeda dan jalan cepat itu kan salah satu olahraga yang kita nggak bisa berhenti. Karena kalau kita berhenti kita nggak balik ke rumah. Jadi dipaksakan gitu kan. Nggak boleh berhenti nih. Masih rutin tapi? Iya rutin. Ya seminggu 3-4 kali kadang. Ya. Lebih suka bersepeda. Oke, selanjutnya kopi atau milk. Satunya milk apa? Milkshake. Milkshake ya namanya. Saya nggak paham sih minum-minuman sama sekarang itu. Saya taunya cuma teh tawar, serius. Oh my god. Saya minum teh tawar tapi kalau milkshake saya kurang paham. Kopi atau milkshake? I was a big fan of coffee. I was a big fan of coffee, especially latte. Saya dulu suka banget sama latte sebelum asam lambung menyerang. Yes. Tua banget kita ya. Iya, tapi iya, saya udah nggak ngopi dari September kemarin sih. September, Oktober, November. Jadi udah 3 bulan nggak ngopi. Benar-benar yang kayaknya break dulu dari kopi. Jadi sekarang lebih ke air putih. Kayaknya orang yang bangga dengan penyakitnya kita ya. Asam lambung. Karena padahal saya itu bercerita itu belum ya, saya bercerita tentang sakit itu terus Bu Nana ya. Tapi ya sudahlah ya. Gak apa-apa kan, air putih juga sehat. Boleh ngopi tapi ya gak yang serutin dulu. Kalau dulu tuh saya hampir setiap pagi pasti ngopi. Siangnya juga kadang beli kopi gitu. Tapi sekarang kayaknya memang harus dirubah saya sih. Saya beberapa kali melihat Bu Nana itu minum kopi dan yang shake itu ya. Cangking kopi kemana kan. Itu bukan buat keren-keren, emang suka kopi aja gitu. Cuma sekarang emang lagi enggak dulu. Lagi enggak ya. Kopi ternyata. Selanjutnya ini buat mahasiswa. Mahasiswa aktif organisasi, prestasi akademik biasa saja, atau mahasiswa tidak aktif organisasi, prestasi akademik bagus. Wow, harus milih ya? Harus, hidup itu pilihan. Kalau saya sih tipe yang aktif organisasi tapi nilai biasa aja ya. Kalau saya, tapi kembali ke pilihan. Kalau teman-teman maunya yang gak aktif organisasi dan nilainya bagus ya it's okay, sah-sah saja. Tapi yang jelas tetap ya yang namanya public speaking harus diasah, walaupun itu lewat organisasi atau lewat hal yang lain. Tapi kalau saya dulu ya aktif organisasi, walaupun nilainya biasa-biasa aja, tapi ya nggak jelek-jelek amat sih. Tetap diperjuangkan dua-duanya lah ya. Iya, tetap diperjuangkan. Jadi organisasi ayo, akademis ayo. Akademis gitu. Ayo gitu. Karena memang ketika kita bekerja, ini salah satu juga nih, bekerja ditanyain organisasinya apa ya? Organisasinya apa biasanya? Even satu organisasi pun gak masalah sih menurut saya. Ya, karena konsisten. Ada pengalaman di situ. Ada pengalamannya. Oke.
Bu Nana, berarti kalau mahasiswanya Bu Nana, ayo ikut organisasi. Iya, tapi jangan bolos kuliah juga. Ya sering disband ya. Disband ya. Oke, selanjutnya, ketika ada masalah dengan rekan kerja, pasti pernah lah ya. Pernah. Disampaikan langsung atau diam? Karena biasanya katanya orang-orang Jawa kan diam kan, gak enak gitu. Iya, saya tipe yang kedua deh. Diam, lebih banyak diam dulu gitu, nggak yang frontal langsung ngomong. Biasanya sih kayak gitu, karena lebih ke maintaining relationship ya. Jadi cooling down kalau bahasa anak gue ya. Iya mungkin. Jadi ya kita coba lihat nanti gitu. Dilihat dulu nih. Kalau sekiranya ternyata membaik dengan sendirinya ya tidak perlu diomongkan. Mungkin ya orang Jawa berarti tipe beda seperti dengan itu. Saya. Mungkin agak beda ya. Karena Karena saya ngomong. Walaupun saya orangnya let's say extrovert kemudian suka ngomong, tapi untuk hal-hal seperti itu saya biasanya keep. Jadi nggak yang terlalu frontal. Ada hal-hal yang harus dijaga. Iya, saya paling tidak suka konflik dengan orang karena. Walaupun sebenarnya beberapa kali pernah konflik. Tapi memang lebih udahlah gitu, kayak ya sudahlah gitu. Nanti ketika ketemu masalah yang misalnya gini, oke saya diamkan. Ketemu hal yang baru terulang itu gimana? Ya kembali lagi ke yang tadi, ya sudah. Ya udah dia. Iya. Kalau saya kan berpikir, saya tuh tipe ya saya berbalik ya. Kalau saya sih ngomong, saya akan ngomong lah ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya tindakan untuk preventif sih, agar tidak terulang, dan ternyata memang betul bahwa tidak terulang kok, gitu. Kembali sih ke pilihan ya, Bu Nana tadi milih gitu, tapi ya senyamannya yang mana dulu nih. Setiap orang kan punya tingkat kenyamanan masing-masing. Kalau Bu Nana bilang saya lebih diem, iya saya lebih diem, karena ya itu tadi malas konflik dengan orang ya. Nah kalau saya ngomong konflik sih. Tapi setelah itu saya konflik tapi di kerja. Tapi kalau secara pribadi enggak lah ya. Karena kan kita profesional gitu ya di dunia kerja. Oke, terima kasih Bu Nana. Tapi sebelum kita akhir, Bu Nana ada pesan enggak buat mahasiswa atau yang mendengar FEB Lover, Fiber? Oh, FEB Lovers. Oke. Sebetulnya bukan pesan sih, kayak kita apa aja pandangan gitu ya. Mungkin masukan atau apa. Kalau boleh berbagi pengalaman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa masih jadi mahasiswa atau yang sebentar lagi lulus, coba deh public speakingnya mulai diasah lagi, mulai dipelajari lagi. Cara belajarnya gimana? Banyak banget cara untuk bisa belajar public speaking. Tapi belajar teori-teori saja itu tidak akan berpengaruh apapun kalau nggak mulai latihan. Karena practice makes perfect. Semakin kita sering berlatih, semakin kita tahu salahnya di mana, semakin kita bisa tahu cara mengendalikan rasa grogi kita ketika public speaking. Dan itu cuma kuncinya, latihan. Latihan, membiasakan dan manfaatkan momen di perkuliahan ini yang tidak semua orang dapat. Biasanya kan ada ya pas di kelas kalau presentasi yang bagiannya operator. Dia tuh cuma ngeklik PowerPoint doang. Aduh kasihan, dikasih kesempatan buat ngomong di depan. Kalau saya nggak ada. Jadi mahasiswa jadi harusnya gitu loh. Pakai pointer ya. Jadi nggak ada tuh yang jadi mahasiswa sekali presentasi megang pointer. Jadi tolonglah teman-teman, kalau ada temennya yang dari dulu semester 1 sampai semester mau akhir ke bagian operator, sekali-kali lah dia jadi MC, jadi moderator atau apalah, biar dikasih kesempatan untuk belajar public speaking. Oke. Semangat ya. Ayo, karena itu penting. Benar banget, public speaking itu penting. Terima kasih Bu Nana atas waktunya, jauh-jauh dari luar daerah, gedung sebelah ya. Gedung sebelah, benar. Waktunya berbagi, bercerita bahwa harapannya adalah yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan. Karena podcast untuk sesi ini jarang sekali ya. Nanti nggak tahu kita ketemu lagi kapan ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Nana sehat selalu. Amin. Buat teman-teman Fiber, jangan lupa tonton, simak, like, and subscribe. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Tegal. Terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Bye.